Jackson, selamat sore semuanya. Kursi bukannya kau muter di sana. Sema, Selamat sore. adminnya pindah ke bawah. Selamat sore guru. Oke, hari ini kita edukasi sore. Gimana caranya beli sore, jual pagi besok. Siapa yang belum bisa screening beli sore, jual besok pagi? Atau siapa yang belum bisa cuan beli sore, jual besok pagi? Saya Pak Holi. Pak Rudi belum bisa? Oke. Belum. Yakin? Yakin. Oke. Jadi untuk beli sore, jual pagi, pastikan belinya memang beli sore. Belinya itu bisa antara jam 15.30, bisa juga belinya adalah setelah jam 16.00. Nah, kalau Bapak dan Ibu beli jam 15.30, itu ada sedikit resiko, bukan sedikit, ada resiko selama 20 menit. Karena 15.50 itu baru close harganya. Nah, saham seperti apa yang bisa dibeli di saat jam 15.30 sampai 15.50? Ya, jadi punya waktu 20 menit. Tapi ada resikonya. Saham yang dibeli, adalah saham-saham yang mau arah. Jadi mulai 15.50, mulai 15.30 sampai 15.50 itu perhatikan top gainer. Perhatikan top gainer. Top gainer ini cukup ini. Nomor 1 sampai 10 ini. Dari nomor 1, ya, ini data top gainer. Jadi nomor 1 sampai nomor 10, ini cari saham yang mau arah. Arahnya kurang 2 tik atau kurang 1 tik kayak gitu. Ini. Kalau ada sahamnya, silakan langsung beli. Ya, silakan langsung beli antara 15.30 sampai 15.50. Jadi di saat jam tersebut saham-saham yang mau arah itu dibeli. Yang dicari yang seperti apa sebenarnya? Yang kita cari adalah nanti saat jam 16.05 saham yang kita beli itu candle bayangannya sejajar. Itu tujuannya kita belinya. Kalau belinya setelah 16.05 bisa jadi untuk beli saham tersebut nggak bisa nanti. Ya contoh, tadi sebelum jam 15.50 kalau kita lihat di top gainer ini ada satu sama brand itu tadi yang mau arahnya kurang 1 atau 2 tik. Ya memang cara seperti ini harus punya keberanian. Ya, punya keberanian baru bisa. Atau yang bagus itu adalah cari saham yang daily-nya biru pertama dan mau arah. Itu resikonya relatif kecil. Nah, jadi yang kalau sebelum 15.50 cari candlenya yang biru pertama dan mau arah. Itu. Jadi kalau sebelum 15.50 itu memang ada resiko karena pasarnya masih buka.
Bisa jadi ARA setelah itu turun lagi. Itu bisa terjadi. Tuh. Nah, kalau yang dicari adalah ATM harian, maka Bapak dan Ibu bisa cek dari top gainer, pilih yang all di sini, dan Bapak dan Ibu harus hafal saham-saham apa yang ARA atau mau ARA atau kena tato X yang kenaikannya di bawah 10%. Ini contoh ada Dewi, ini kena tato X. Jadi ini bisa dibeli untuk ATM harian. Ada EPAK tapi lotnya kecil. Ada LOPI, REL F. Ini bisa dibeli ya, saat mau ARA antara jam 15.30 sampai 15.50. Tapi ingat, ada resiko yang harus kita tanggung karena bursanya masih buka. Itu kalau sebelum 15.50. Oke. Nah, kalau belinya setelah 16.00 atau saat 16.05, Bapak dan Ibu, ini akan aman belinya. Tapi resikonya belum tentu dapat. Resikonya belum tentu dapat. Kalau amannya, aman. Yang dicari yang seperti apa? Carilah saham dari TPGN yang paralel dan candle bayangannya 10% ke atas. Maka di sini ada satu dan brand. Sekarang beli. Ini aman, nggak akan turun sahamnya. Hari ini, Bapak dan Ibu yang beli saham satu dan brand di harga sekarang, hari ini nggak akan turun sahamnya. Karena pasarnya sudah tutup. Gitu. Jadi bedanya beli 16.05 dengan beli 15.30 itu bedanya di situ. Kalau yang dicari adalah keamanan yang nggak mau turun, ya belinya 16.05. Tapi belum tentu dapat. Kalau belinya 15.30 sampai 15.50, itu pasti akan dapat, resikonya bisa dibawa turun. Ini untuk beli sore, jual pagi. Kalau yang dicari adalah saham ATM harian, Bapak dan Ibu bisa ambil dari sini, TPGN juga bisa. Tinggal cari yang tanda plus ini. Ini bisa dibeli untuk ATM harian. Sekarang boleh dibeli. Tinggal perhatikan. Ini mau belinya yang di bawah 50 atau di atas 50. Sambil perhatikan jumlah lotnya. Ya, tanda plus ini adalah saham akselerasi. Bisa juga Bapak dan Ibu beli dari BBP. Ini ada yang tanda plus ini. Itu. Bisa juga dari biru satu. Cari yang tanda plus. Oh, enggak ada di biru satu. Jadi itu caranya kalau kita mau beli sore, jual pagi. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Mas Dodi, Yes. bagi yang Diulang Pak Huli. belum punya WX Master Robot nggak bisa ya, baru punya WX Master AI saham sama WX Master Ali MLI itu Mas Dodi. Oke. Bapak bisa, nah kalau dari situ, di cara manual berarti Pak. Yang ini, dari top gainer ini. Kalau untuk yang tadi ya, nah ini top gainer kan bisa nih. Sorry, yang reguler. Nah ini. Jadi yang dicari itu adalah
sahamnya ini. Kalau kalau candle bayangannya belum bisa kita lihat. Apakah 10% ke atas? Kalau secara manual belum bisa. Tapi Bapak bisa lihat dari top gainer ini. Coba Bapak cek di MLI. Di MLI Bapak bisa cek satu Ricci. Ini candle bayangannya sudah bisa dilihat, Pak. Ini contoh ya. Garis miring ML 1. Satu atau garis miring ML brand. Ini 1. Ini candle bayangnya udah bisa kita lihat, Pak. Ini 14%. Tuh. Brand. Ini candle bayangannya bisa kita lihat. Bapak bisa lihat di grafik yang di MLI. Ini nih. Brand 12% candle bayangannya. Semua bisa Bapak lihat di sini. Gitu, Pak Zen. Iya, Mas, masih cuman belum ketemu yang saham syariah nih, Mas. Saham syariah yang ada, nah, Bapak bisa cek di sini, Pak, saham syariah kalau di screeningnya. Ini yang tanda bintang, ini syariah. Nah, ini bisa Bapak cek. Kalau dari screeningnya ya. Atau bisa dihafalkan, daftar saham syariah apa aja. Gitu. Oke, siap, siap. Oke, atau bisa diurutkan. Sebenarnya kalau syariah ini ada, nanti ada keterangannya di sini, Pak. Contoh saham syariah itu apa ya? Misalkan, nah kayak gini. Slis, ini syariah ya. Nah ini ada keterangannya di sini, Pak. Ini tulisannya syariah. Ini sahamnya saham syariah. Oke, siap. Matur nuwun Mas Gani. Yes. Bos, Ada lagi? nanya bos, nanya bos. Ya, Kalau arah lengket kan overnya kosong. Kalau kita masuk ke bid, antri di bid nanti besok paginya kita dapat atau hangus Pak? besok pagi. Maksudnya gimana, Pak? Jadi, kita masuk ke bid kan otomatis nambah bidnya. Oke. Ini Nah, ya bidnya kita maksudnya itu sekarang nih kan. besoknya, ya Misal, sekarang, saya tanya dulu. Sekarang beli satu, ya, di 133 kan muncul di sini nih. ya, Oke. Lalu setelah beli ya. gimana maksudnya? Nah besok masuk antrian nggak Pak? Oh besok enggak. Nanti 16.15 kalau memang nggak dapat itu kan ke cancel. Hangus, hangus ya? Iya. Oh gitu. Oke, masih bos. Oke. Ada lagi? Sudah bisa semua Pak Rudi? Nah, tadi yang nanya mana Pak Rudi? Udah bisa langkahnya, Bos? Hilang dia. Udah, Bos. Udah ya? Oke, besok saya tanya. Besok kasih hasil screeningnya ya. Praktekan. Kalau nggak praktek kan nggak bisa nanti. Ayo, apalagi yang belum bisa? Sudah bisa semua? Pauli, Sudah? Yes.
Tadi SMPM itu kan undangan pesta. Alarm saya keluar. Tapi dia nggak pindah-pindah. Berarti belum ya, Pak ya? Maksudnya tetap berlaku lagi. Iya, kalau daily-nya belum pindah, masih berlaku. Dia di situ tapi nggak belum turun sepertinya. Ya, supporternya tadi nyentuh tadi berapa? Satu satu 190. apa? 190. Bukan. Undangan pestanya di berapa? SMPM itu di sebentar, waduh. SMDM. Oh ya, SMDM. Oke. 190 ingat saya. Undangan pestanya di berapa? Ingat saya 190. Oh, ingat saya. Ya lupa Pak, sudah matiin ini. Loh Ininya. kan. 188. Pertren. Loh kan. Oh, 290, Pak. Oh, 290. Wah, profit besar dong. Oh-nya besar, betul. Hah? Yakin 290? Wes pokoknya alarm saya keluar Pak, tapi dia sepertinya nggak turun. Wes. Lah enggak, yakin 290. Enggak yakin kok. Pertanyaannya kan berarti kalau belum pindah, walaupun dia sudah menyentuh, berarti kan belum berlaku. Iya, Iya, betul. ya udah. Tapi bukan 290, 188. 188 atau 190. Tapi dia nggak turun, Pak. Dia tidak turun sama sekali di situ, terus dan tidak ada volume. Iya. Saya perhatiin. Tadi harga tertingginya berapa tadi? 190. Ini super trennya kan 188,03. Betul? Ya. Saat tadi harga SMDM nyentuh 189, itu super trennya turun. Oke. Lalu sahamnya naik ke 190. Dari 190 harganya turun ke 188. Jadi super trennya nggak jadi turun. Pindah lagi ke atas. Oke. Tuh. Ini tebel nih. Sama kayak kajen tadi kan. Saat 118 super trennya pindah ke bawah. Harganya kan naik. Setelah itu harganya turun lagi. Di bawah 118 super trennya pindah lagi. Nggak jadi pindah. Nggak jadi pindah ke bawah. Balik lagi. Kalau di hari yang sama, harganya turun lagi, ya super trennya naik lagi. Ya, Ya, coba Pak. cek aja. Mas Dodi, mau nanya case yang tadi pagi saat open market, Picar sudah di set buy di 82, ternyata sudah langsung loncat ya Mas Dodi, jadi nggak dapat buy-nya. Kenapa Pak? Opennya PCAR 89. Bukan 82 ya Mas ya? Bukan. Jam 9 dia langsung lompat ke 89, Pak. PCAR jam 9.00 dia langsung open itu di 89. Di rekomendasinya antara lebih besar sama dengan 82 Mas itu. Iya, belinya lebih besar sama dengan 82. 83, 84, 85, 86, 87 sampai seterusnya itu kan lebih besar sama dengan. Oke. Belinya di berapa? Belinya bisa 82, bisa 83, bisa 84, 85, 86. Yang penting lebih besar dari 82. Kenapa? Karena di saat jam 9 saya tidak tahu harga saham tersebut akan open di angka berapa. Nah, maka belinya gimana? Maka belinya di saat jam 9, harganya berapa di saat itu? Di saat itulah beli.
Misal tadi harganya jam 9 harganya 90, belinya di 90. Karena tidak ada yang tahu di saat jam 9 harga opennya di angka berapa. Maka kita butuh HK supaya bisa dapat. Iya, tadi pada saat sebelum open sih harga masih di angka 82. Kemudian kalau memperhatikan dari rekomendasi PR-nya di lebih besar sama dengan 82, TP amannya 82. Terus pantau 87 sampai 110. Mungkin karena saking banyak yang order sehingga dia loncat gitu ya Mas Dodi, ya nggak ketulungan yang di bab yang 82 itu ya Mas. Gimana? Ya, karena tadi baiknya di angka 82 sesuai rekomendasi, lebih besar atau sama dengan 82, saya baik di start di angka 82. Terus di rekomendasi TP amannya 84 atau sell 2%. Kemudian TP pantau 87 sampai 110. Nah, kalau lihat TP aman 84 ini, seasumsinya 82 ini masih aman dapat gitu. Karena Oh enggak Pak, 82 gini, ke enggak. 82, Konsepnya selera pemberani bukan kita bukan gini, bukan angka ini. Nah, bawahnya ini kan ada nih Pak, pergerakan harga cepat. Angka ini adalah angka supaya pertama, kenapa saya buat TP aman 2%? Ini selera pemberani ini adalah fast trade. Fast trade itu amannya, TP-nya adalah 2%. Kalau belinya 82, kalau misalkan beli 82 dan dia dapat TP amannya 84, profit 2%. TP pantau, nah kalau kita bisa memantau, kalau kita sudah bisa memantau pergerakan saham selera pemberani ini, maka silakan dipantau 87 sampai 110. Kenapa 110? Karena 110 ini adalah angka tertinggi kenaikan di hari ini. Maksimal kalau naik PCAR hari ini 110, maksimal, nggak akan lebih. Nih. Jadi jangan kontekstual di sini, tapi yang paling penting itu adalah memantau ini. Maka kalau kita mau ambil selera pemberani, pastikan Bapak dan Ibu cara beli, cara memantau, cara jual, ini sudah benar-benar memahami. Sama lagi cara screening. Jadi supaya nanti bisa screening sendiri. Cara belinya bagaimana? Ini harus tahu. Jangan kontekstual ini. Beli lebih besar 82. Apakah beli di 82? Belum tentu dapat. Beli 5 tik, kalau selera pemberani, belum tentu dapat. Ini selalu saya sampaikan. Maka kalau Bapak dan Ibu mau ambil yang selera pemberani, ikuti ketentuan cara beli, cara jual, cara memantau, dan cara jual untuk selera pemberani. Di mana? Ini caranya ada di sini. Saat pembahasan, saat edukasi selera pemberani, selalu saya sampaikan. Ini selera pemberani. Ini materinya. Cara belinya bagaimana? Peralatannya harus dilengkapi. Kalau selera pemberani. Cara screening selera pemberani. Kalau misalkan jam 9. Jam mau beli jam 9.
beli jam 9. Cara screeningnya bagaimana? Cara screeningnya ini ya langkah-langkahnya. Harus memenuhi 5 kriteria. Kalau sudah screening, cara belinya bagaimana? Cara beli, cara memantau, cara jual. Ini harus diikutin. Ya. Beli saham. Jam 9.00 beli saham sesuai hasil screening langsung HK. HK itu berarti kita nggak tahu angkanya di berapa. Saham selera pemberani, ini kita tidak ada yang tahu di saat jam 9 harga opennya berapa. Maka di sini langsung HK. Misal kayak tadi, PCAR, harga kemarin, harga penutupan 82. Ini harga penutupan kemarin. Normalnya di saat harga open hari ini, normalnya harusnya 82. Ini normal saham. Kemarin penutupan 82. Di saat jam 9 harga opennya, itu normalnya 82. Tapi berbeda halnya untuk saham yang selera pemberani. Kenapa? Karena saham selera pemberani, ini candle bayangannya saja yang kita cari adalah 10% ke atas. Rata-rata saham yang candle bayangannya 10% ke atas, harga opennya akan lompat. Jadi kalau beli di 82, kemungkinan nggak dapat. Bukan berarti nggak dapat, bukan berarti nggak bisa dapat. Kemungkinan besar nggak dapat. Ini cara beli selera pemberani. Cara memantaunya, ini pastikan melihat di Mandiri Sekuritas dan di Stockbit selera pemberani. Nih. Nanti jualnya bagaimana? Jualnya ini. Profitnya cukup jual, Heikki nasinya merah jual, menembus EMA 20 jual, parabolic share pindah ke atas, super trend pindah mulai mendatar, atau terakhir super trend pindah ke atas, ini harus jual. Jadi ini cara-caranya, ketentuannya kalau mau ambil selera pemberani. Gitu. Dari harga akhir itu kita kurang lebih toleransinya berapa banyak, berapa persen Mas? Dari 82 Ya. kita set berapa ya Mas? Oke, logikanya gini Pak. Misal 8. Jadi pertama kita kan harus tahu candle bayangan. Misal candle bayangannya 12%. Artinya target kita untuk selera pemberani ini 12%. Kalau harga close-nya 82 ke 12%, berapa angkanya? Dari 82 ke naikkan 12%, harganya berapa? 92. 91,8 ya 9. Nah, toleransinya berapa berarti? Ya, ini Bapak kan sudah tahu. Kita sudah tahu. Naiknya akan 92. Toleransinya berapa? Ya kita sendiri udah bisa menghitung. Nah, kita mau kasih toleransi berapa? Kalau naik 85, masih toleransi nggak? Kalau naik 90 misalkan, jam 9 dia open 90. Kita masih layak nggak bilang toleransi? Toleransi ya, saya bilang masih toleransi oke, karena naiknya akan ke 92. Jadi masih bisa profit 2%. Nih. Jadi kalau toleransinya ya kita bisa ukur kenaikan sahamnya ini akan ke 12%. Nah, kita tinggal atur
Misal harganya lompat langsung 7%. 7%. Kita mau ambil apa enggak? Masih ada selisih nih. Gitu. Ternyata harganya lompat ke 100. Ini di luar target profitnya. Udah melebihi. Gitu. Jadi target toleransinya, kenaikannya, kalau kita masih mau ambil, ya setidaknya di bawah candle bayangan. Gitu, Bos. Nah, kalau mau aman adalah selama kenaikannya tidak melebihi 56%, jadi 12% ini bagi 2, 6%. Jadi selama tidak naik dari 6%, saya masih berani ambil. Pakai strategi itu juga boleh. Ya, Gitu. cuman tadi memang saat kita pantau itu sangat sangat cepat fluktuasi harganya, Mas Dodi. Jadi, wah pasti harga berapa? Kita mantau pantau ini aja, mantau pergerakan harga saja akhirnya. Betul. Untuk saham selera pemberani, ini pergerakannya cepat. Jadi, kalau bergeraknya cepat, yaitu memang sewajarnya. Udah wajar, cepat itu wajar. Ya. Jadi saham yang selera pemberani itu pergerakannya akan cepat. Itu karakternya. Selera pemberani. Jadi kita harus ekstra cepat kalau memang mau selera pemberani. Misal, Pak, saya nggak bisa cepat, jangan ambil selera pemberani. Gitu. Ambil yang apa? Yang swing. Caranya swing bagaimana? Cari saham-saham yang candlenya biru pertama. Gitu, Bos. Atau yang pergerakan sahamnya itu tidak cepat, ada LQ45. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih baru, saya sarankan jangan langsung ambil selera pemberani. Silakan latihan transaksi terlebih dahulu. Pakai RTI bisa supaya mengenali sahamnya. Kalau langsung ambil selera pemberani agak riskan. Agak riskan. Jadi apalagi yang belum mau latihan. Karena selera pemberani ini karakter sahamnya pergerakannya cepat. Terima kasih Mas Dodi. Ya. Atau kalau belum bisa cepat, belum bisa cepat, misal Pak Zen gitu kan. Mending Bapak yang dibeli adalah saham-saham yang undangan pesta, Pak. Undangan pesta itu angka belinya sudah pasti. Kalau selera pemberani, ini angka belinya belum pasti, Pak. Ini perbedaannya, perbedaan undangan pesta dengan selera dengan saham fast trade. Itu angka belinya untuk fast trade itu ada selera pemberani, ATM harian, ya, scalping. Angka belinya itu nggak pasti angkanya. Kalau undangan pesta, ini angka belinya sudah pasti angkanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau saham yang bergeraknya cepat dan angka belinya pasti, silakan ambil yang undangan pesta. Itu. Oke, ada lagi yang lain? Mbak Holly boleh balik lagi ke kajen. Oke. Kajen. Ya, di sini, Bu. Ya, saya masih agak bingung, Pak, dibanding Monica baru pakai robot ya. Kalau baca spike-nya itu yang warna biru bukan, Pak? Iya, ini warna biru. Ini spike-nya. Itu bedanya apa, Pak? Ada yang atas, ada yang bawah?
Oh, yang di atas ini candle HA, yang di bawah candle cat biasa. Yang beda hanya candlenya aja. Oh, jadi kajen biru pertama. Hari ini, ya, Biru pertama. Tapi kalau menurut spike-nya, jadi bacanya spike-nya ini bisa ke 220 gitu ya Pak ya? ke 200. Oh, bukan lihat yang bawah. Sama, bawah kan juga 200. Oh, bukan sampai ujungnya ya. Jangan sampai ujungnya yang lancip banget ya. Yes. Bu Jeti, Bu, Iya, lihat juga supply demand-nya yang warna-warna merah tuh. yang warna merah. Oh, supply demand-nya jadi gimana? Masih banyak yang harus ditembus, tebal. Iya, Oh, jadi masih berat ya Pak ya ke atas 200 itu. Duh. Enggak dong, Bu. Ibu, enggak ada yang berat. Tapi persepsinya tolong dijaga. Ibu yang dilihat adalah spike. Kan? Ya, kalau supply Spike demand daily, bacanya gimana? spike daily, ini Ya, tercapainya berapa? Berapa lama? daily 30 9 bulan. sebulan sampai 9 bulan. Sampai 9 9 bulan, ya bulan. kan? Ya. 9 bulan. 9 bulan kan masih lama. Sekarang Iya. ada supply zone, nggak ada masalah. Targetnya masih 9 bulan, ini baru berjalan berapa bulan? Baru 2 bulan. Oh, ya, Jadi ya. jadi gini loh. Kalau Bapak dan Ibu yang digunakan acuan adalah spike, ya udah ikutin durasi waktunya. 9 bulan, ya harus sanggup 9 bulan. Jangan baru berjalan 3 bulan, lalu bilang kok nggak naik-naik. Ya, Tuh. ya, ya. Karena apa? Karena yang digunakan adalah spike-nya. Baru kalau memang ini ada supply zone, ya kita gunakan. Kok ini nggak bisa ketembus? Ya kita lihat ada apa di situ. Saat ini kenapa tadi kajen nggak bisa nembus? Ya, karena supply zone-nya tebel. Butuh volume yang besar. Ya, ya, ya. Jadi kalau untuk 9 bulan, ya nggak ada masalah ini ada supply zone atau nggak masalah. Yang penting 9 bulan. Ya, ya. Jadi salah satu ya pegangnya bukan dua-duanya. Ya. Jadi kalau yang digunakan hanya spek, angka tujuannya ada, durasi waktunya ada. Oh. Ya, ya, ya. Yang ngerti. Makasih Pak Holi. Baik. Pak Holi, Yes. yang dimaksud tadi bisa mencapai 200 itu ya dalam waktu 9 bulan tadi ya Pak? Iya. Ya mulai pertengahan Agustus. Mulai pertengahan Agustus ya? Ya, 9 bulan mulai dari pertengahan Agustus. Nah, mentoknya ke 200 itu paling lambat 9 bulan begitu Pak ya? Iya. Nanti mungkin sudah 5 bulan sudah mencapai, kita juga nggak tahu kan gitu ya Pak? Ya kalau 5 bulan sudah tercapai kan jual. Betul. Jadi maksimal 9 bulan. Jadi antara 2 hari sampai 9 bulan. Jadi ke 200 ini bisa dalam waktu 5 hari, bisa sebulan, bisa 8 bulan, bisa 9 bulan, maksimal 9 bulan. Oh, di bawah 1 minggu juga bisa Pak ya? Ya bisa kan antara 2 hari sampai 9 bulan. Berarti itu termasuk swing Pak ya? Sepertinya iya Pak. Ya. Kalau lebih sehari itu swing.
Kalau tempo menitan itu pasti. Iya ya Pak, makasih Pak. Ada lagi? Boleh tanya satu kali lagi Pak ini. Seperti Boleh. yang tadi Pak ya, untuk ATM sore tadi Pak. Yes. Seumpama saya mau tanya Pak, itu kan Bapak tulis 3 ya Pak ya, 3 emiten. Nah itu kalau saya mau tanya, satu aja yang paling prospek itu gimana Pak? Yang paling prospek berarti Bapak Iya, kan di antara 3. 3. Oke. Ya. Satu yang paling prospek apa? Yang sesuai dengan ketentuan ATM harian yang mana? Ya. Yang sesuai dengan kriteria ATM harian yang mana? Tahu nggak kriteria ATM harian? Kenapa suatu saham itu dibeli untuk ATM harian? Apa ketentuannya? Tahu nggak? Enggak Sudah Pak. baca apa belum? Sudah tapi lupa Pak. Ya sudah. Nah, kalau sudah tapi lupa, bisa dibaca lagi? Kan boleh dibaca lagi. Kalau lupa itu boleh dibaca lagi. Karena panduannya ada. Iya kan Bapak trading ini kan tiap hari. Bukan hanya untuk besok aja kan. Misal hanya untuk besok aja hari ini nanya, oke. Tapi setiap hari itu kan mau trading. Jadi harus tahu ketentuannya apa. Inilah butuhnya edukasi. Ayo apa ketentuannya? Harus saham yang seperti apa? Nanti setelah itu cara belinya gimana? Supaya apa? Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu itu pertama profitnya maksimal. Yang kedua tidak diguyur. Supaya nggak nangis di pojokan. ATM harian ini ketentuannya ada loh di sini. Terakhir ini kalau Bapak dan Ibu baca di sini, jangan nangis di pojokan jika tidak mengikuti ketentuan dan metode MCS. Nih, ATM harian ini karakternya. Cuman ini loh, hold, kalau arah, kalau nggak hold, jual. Oke, ketentuannya jadi di Master Cuan Saham, kenapa ada edukasi setiap hari? Supaya Bapak dan Ibu benar-benar memahami. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak mau membaca panduannya, nggak mau mempraktekkan, ya percuma nanti ada edukasi tiap hari. Gini, ayo dibaca, ayo dicari. Besok Bapak dan Ibu harus bisa screening sendiri. Gimana cara mencari ATM harian kalau belinya sore? Gimana cara mencari ATM harian kalau belinya jam 9? Gimana cara mencari saham ATM harian kalau belinya jam 10, jam 11, jam 2? Udah tahu, sudah mempraktekkan atau belum? Ayo Pak Herman, yang mana yang belum? Aduh. Oh, aduh. Kalau saya banyak yang belum dibaca, Mas Oli. Nah, gini Pak. Jadi nggak apa-apa. Jadi gini, Bapak nggak, kita semua ini tidak perlu langsung semuanya dibaca. Yang paling penting adalah tanyakan dulu ke kita ya, ke diri kita ini. Bapak dan Ibu di saat trading butuhnya apa?
Ada dua ya, baru nanti dicari. Ada dua, mau trading cepat atau mau trading santai. Ini dulu pilihannya. Kalau mau tradingnya cepat, ya, trading cepat, berarti harus fast trade. Kalau mau tradingnya santai, berarti swing. Oke. Ya. Jadi itu pastikan dulu supaya nggak bingung. Ini. Kalau Bapak dan Ibu maunya cepat, ya, mau tradingnya cepat, silakan ini semua dibaca. Yang fast trade ini dibaca semua. Fast trade itu ada 6. Ada selera pemberani, ada ATM harian, scalping, one day trade, ARB style, terus open sama dengan cuan. Nanti dari 6 tersebut, Bapak pilih salah satu. Pilih salah satu supaya apa? Supaya benar-benar bisa dulu satu. Bagian mana yang kita spesial di situ. Nih, kalau mau cepat ya yang fast trade. Kalau mau santai, ambil yang swing. Jadi pahami dulu salah satu, mau fast trade atau swing. Ini. Mulai dari screeningnya, mulai dari cara membelinya, cara memantaunya, dan cara menjual. Cuma 4 langkah. Jadi jangan ikut-ikutan. Teman-teman yang lain ikut selera pemberani. Iya, mereka udah lama. Kita kalau belum bisa fast trade, belum bisa cepat, swing dulu nggak apa-apa. Baru nanti kalau swing sudah membosankan, baru nyari tantangan yang baru, fast trade. Supaya apa? Supaya bisa ngikutin semuanya. Ayo, mau yang mana? Fast trade apa swing, Pak Zen? Saya sepertinya ke arah swing dulu, Mas Holi, sama undangan pesta. Nah, itu oke. Jadi benar, itu langkahnya sudah benar. Sebelum ke fast trade, itu sebaiknya undangan pesta terlebih dahulu. Jadi swing ya, bagi yang belum bisa cepat, ini swing dulu, karena ini pergerakannya santai. Yang kedua, undangan pesta. Kenapa undangan pesta? Karena di undangan pesta ini angkanya sudah ada, udah pasti angkanya. Kalau swing, ini pergerakan sahamnya pelan. Jadi kita bisa ngikutin. Baru kalau swing ini bosen, berikutnya baru ke fast trade. Nanti di fast trade juga harus memahami cara screening, cara mencari saham selera pemberani, ATM harian. Nah itu baru nanti nih. Oh saya mau fast trade. Fast trade yang mana? Karena karakternya beda-beda itu. Selera pemberani, ATM harian, itu karakternya beda. Sahamnya juga beda. Itu. Oke, Pak Zen swing sama ini ya, undangan pesta. Iya, Mas Holi. Makasih ini kita supaya punya tahapan yang lebih fokus ya. Yes. Karena memang terbawa oleh yang fast trade itu, Mas Holi. Terbawa Cuma memang suasana. belum, ya betul. Cuma memang belum memahami secara detail, termasuk membaca apa tadi SOP-nya lah gitu, Mas Holi. Ya. Oke, Pak Zen ya, swing sama undangan pesta. Setiap hari Pak Zen tanyakan apapun yang nggak dipahami. Japri saya boleh, telepon boleh, Pak, saya mau ambil ini bagaimana? Supaya apa ya? Kalau Pak Zen ada keraguan gitu kan, jadi langsung gitu mas saya. Jadi semuanya sama, nggak cuma Pak Zen ya, semuanya sama. Saat trading bareng, ya ngomong aja nggak apa-apa. Ya, jadi ikutin ketentuannya. Kalau ada yang nggak dipahami,
Tanyakan, jangan diam. Tapi pelajarin supaya apa? Supaya pertanyaan Bapak dan Ibu itu tidak berulang setiap hari. Kan percuma. Hari ini pertanyaannya, ATM harian apa sahamnya? Yang bagus. Minggu depan nanya lagi, ATM harian apa yang bagus? Bulan depan nanya lagi pertanyaan yang sama. Artinya, ini nggak ngikutin edukasinya. Harapan saya, Bapak dan Ibu bergabung di Master Cuan Saham, ini benar-benar bisa memahami detail. Bukan cuma nerima rekomendasi. Bukan itu tujuan Bapak dan Ibu gabung di Master Cuan Saham. Tapi harus benar-benar bisa sendiri supaya apa? Tidak mudah FOMO, tidak mudah kena pom-pom. Gitu. Oke ya, sepakat ya? Sepakat, Mas Suli, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain ya, Pak Herman, silakan ya, karena pertanyaannya sama terus Pak Herman. Silakan baca dulu ini. ATM harian, apa ketentuannya? Kalau selera pemberani, apa ketentuannya? Kalau enggak, nanti enggak dibaca-baca. Pak Oli, Ya, Pak. Yes. Pak, eh, kapan kalau kita ini sudah siap masuk selera pemberani itu kriterianya itu seperti apa ya Pak? Masuk ke Bapak bisa masuk Bisa ke naik tingkat selera gitu. ke Iya. selera pemberani Bukan, kriterianya. ke selera fast trade Pak. Oke. Pertama, kalau mau ke fast trade, pertama yang harus Bapak lengkapi peralatannya dulu. Sudah ada nggak peralatannya? Kayak seperti ini contoh. Ini kan peralatan. Mandiri Sekuritas sama Stockbit. Ini penting karena fast trade itu untuk transaksi cepat. Harus melihat pergerakannya secara detail. Kalau peralatannya aja belum punya, lalu mau fast trade, bukan berarti tidak bisa. Ya, bukan berarti tidak bisa. Tapi akan mengalami banyak kesulitan. Jadi, kalau peralatannya ini sudah ada, MOS sama Stockbit ini sudah ada, ya boleh latihan dulu. Latihan dulu, melihat pergerakannya. Baru kalau dari latihan Bapak dan Ibu sudah merasa lancar, lotnya baru ditambah. Ya, sama halnya. Apa syarat untuk bisa masuk balapan motor GP? Kapan boleh ikut balapan motor GP? Saya sudah bisa nyetir motor, boleh nggak? Belum tentu. Saya punya motor Ducati, boleh ikut nggak? Belum tentu. Harus ada latihannya dulu dan kualifikasinya. Kalau di trading fast trade, ya minimal Bapak dan Ibu ada nih peralatannya. Pak, pakai HP aja bisa nggak? Ya bisa, tapi itu butuh effort yang luar biasa. Nggak semua orang bisa. Harus benar-benar effortnya luar biasa. Kalau hanya pakai handphone aja, bukan berarti nggak bisa ya. Effortnya itu harus luar biasa. Ada nggak yang hanya pakai HP aja mulai awal? Ada di MJS. Tapi effortnya, ya dia bagus banget. Gitu, Bos. Siapa? Oke. Ada lagi? Kalau di trade trade bareng itu rata-rata fast trade ya Pak ya? Fast trade, Pak, ya. Siapa?
Oh ya Pak, itu kalau di selera di fast trade itu rata-rata itu pakainya HK atau B ya Pak ya? Maka Oh semua fast trade itu HK, harus fast, HK ya Pak? iya, fast trade itu, fast trade itu kan saat mau beli, inginnya adalah langsung dapat kan gitu Pak. Betul Pak, betul. Supaya saat beli langsung dapat, ya langsung HK. Saat Hmm. jual, supaya langsung terjual bagaimana? Ya haki jualnya. Oh siap siap Pak. Dengan ketentuan Superantimo ya Pak? Iya. Siap Pak, siap. Ada lagi? Oli, Yes. saya sudah terlanjur punya banyak saham karena belum paham ini, karena tergiur ini kan. Kemudian ya akhirnya modalnya habis. Gimana solusi penanganannya? Modalnya habis. Betul. Cut loss semua Pak. Asik. Oke. Modal habis nih. Mau deposit lagi udah nggak ada. Cara satu-satunya adalah cut loss semua. Setelah itu, belilah cukup satu saham dan benar-benar dipantau. Iya kan? Karena Bapak beli saham banyak, itu pasti semuanya nggak dipantau. Iya kan? Saham yang merah-merah itu loh. Tiap hari dipantau nggak pergerakannya. Bukan portofolionya loh. Mantau itu bukan portofolionya. Mantau itu adalah pergerakan harganya ini. Grafiknya ini. Ini namanya memantau. Sahamnya mau naik, sahamnya mau turun. Ini memantau. Effortnya tinggi, Mas. Pengalaman Iya, saya. betul. Jadi kalau Bapak dan Ibu di Porto lebih dari 3, itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena ketiga saham itu harus Bapak dan Ibu pantau bersamaan. Jadi saran saya, punya saham itu satu aja. Tapi dilihat pergerakannya. Saat mau naik ya dibeli, saat mau turun ya dijual. Kalau Bapak dan Ibu punya 10 saham, apakah bisa di waktu bersamaan? Salam. Bir, bentar ya, saya lagi pelatihan. Iya. Tunggu bentar ya. Kalau punya 10 saham, bentar ya. Belum di selesai waktu pelatihan bersamaan, apakah bisa saya. memantau Belajar sih. saham itu mau naik atau mau turun? Kalau tidak, ya artinya Bapak dan Ibu beli saham, setelah itu cuman dibiarin. Dan rata-rata di portofolio yang sahamnya lebih dari 3, itu pasti nggak dipantau. Gitu. Siap. Jadi kalau sudah misal nih ya, jadi trading saham itu kalau bisa lupakan cara deposit ulang. Ya. Saya hampir lupa cara deposit ini, saya lupa. Jadi kalau bisa trading saham itu lupakan cara deposit ulang. Dana Bapak Ibu yang sudah didepositkan di Porto, ya itu harus profit. Jangan sampai apa itu namanya? Top up atau deposit lagi. Kecuali ada dana lebih yang memang nggak dipakai, ya boleh. Berarti konsisten top up dong, bukan konsisten cuan. Iya. Jadi kalau bisa ya Bapak dan Ibu itu gimana caranya lupa untuk deposit udah. Kalau cuma deposit terus ya buat apa trading? Kalau lupa withdraw gimana, Pak Oli? Enggak akan lupa kalau itu. Pak Oli, Yes. saya punya satu saham yang saya hold ya. Itu dulu dari waktu pembeliannya itu sudah loncat-loncat nggak keruan itu. Sahamnya Yellow, Pak.
Jadi waktu beli itu 150 terus 153. Oke. 105 kok 153. 53. Sahamnya itu 50 harganya. Itu. Terus sampai sekarang itu sahamnya waktu itu naik ke 55 kemudian drop turun 50 itu sampai sekarang nggak bergerak itu 50 saja. Oke. Setiap saat 50 saja. Saya coba cut loss ya, saya jual segitu tidak mau juga. Open terus statusnya. Oke. Saya turunkan open juga statusnya. Ini maunya bagaimana itu kalau saham begitu? Oke. Pertanyaan saya, Ibu beli yellow itu kapan? 2 minggu yang lalu kayaknya. 2 minggu yang lalu. Lebih Iya. tepatnya tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Nanti saya saya lihatnya tanggal. 2 minggu yang belinya di angka berapa, Bu? Belinya di angka 53. 53. Iya. 53 itu bisa berarti kemungkinan ya, tanggal Iya, 29 September iya. atau tanggal 25 September. Iya, pokoknya itu saja. Habis itu nggak Oke. bergerak sampai sekarang, Pak saham. Oke. Minus Nah, 5, bukan tidak bergerak. Ya. Ibu beli iya, di 53. Ini sahamnya iya, ini yellow tanggal 29 itu naik sampai iya, 55. Oke iya lah. itu. Tapi Misal habis itu terus turun. ya, misal Ah, misal di tanggal 29 Ibu nggak mau jual, tanggal 30 candlenya merah. Kalau memang Ibu memantau, itu harus dijual. Karena nggak dipantau, ya nggak. Ya, Saya setiap hari sudah berusaha jual, Pak. Tapi ya. statusnya open terus. Oke, setiap hari itu Iya, apakah tanggal 2 Oktober? tanggal berapa ya? Pokoknya hampir lah gitu. Bukan, kita jangan bahas segini. Kan Iya, ketentuannya Ibu ya, kalau beli saham, iya, selalu saya kasih ini, belilah saham kalau naik dari 53. iya, Oke. Kalau saham yang kita beli turun dari 53 itu harus dijual. jual. Iya, Karena potensinya akan tidur. iya. Nah, saat Ibu beli 53, di hari itu bisa jadi turun ke 52 tapi nggak dijual. Itu langsung turun 50, Pak, sahamnya. Oke. Turun ke 50, nggak mungkin. Iya. Dari 53 langsung kedip turun 50 nggak mungkin. Pokoknya cepat sekali, Pak, itu terus 50 ya. Iya, tapi Iya. nggak mungkin. Dari 53 langsung kedip langsung 50, itu nggak mungkin. Ya mungkin. Pasti step-stepnya Mungkin, adalah mungkin pemantauan kurang. bukan. Jadi stepnya adalah dari 53, 52, 51, baru 50. Iya. Kenapa kita bilang, oh habis itu setelah beli itu tiba-tiba langsung 50? Itu karena tidak dipantau. Ya. Seandainya benar-benar dipantau, ya nggak akan terjadi itu. Turun Iya. 52, itu udah harus langsung jual. Karena itu ada angka algoritmanya, 53, 67. Jadi artinya apa? Turun dari 53, yaitu harus dijual. Kalau nggak, potensinya tidur. Maka yellow hari ini 50. Dijual susah, ya karena di 50. Dijual di 49, nggak akan bisa. 45 juga nggak bisa. Iya, karena ketentuannya penurunan maksimalnya adalah 50. Itu. Kalau mau jual di bawah 50, maka harus dijual di pasar nego. Itu baru bisa. Supaya bisa jual di pasar nego bagaimana? Ibu tinggal hubungi sekuritasnya, minta form untuk menjual di pasar nego. Nanti bisa dijual di bawah 50.
Oh, begitu. Ya, ya, ya. Yes. Ya. Oke, jadi Jadi hubungi sekuritas ya, Pak ya. ya Mesti. kalau mau jual di bawah 50. Dan Iya. pastikan berikutnya, saham apapun yang kita miliki, kalau turun dari 53, silakan jual. Nah, supaya tahu saham yang kita miliki itu turun dari 53, ya maka harus dipantau. Kalau Bapak dan Ibu punya 10 saham, apakah tahu ada satu saham yang akan turun ke 52? Mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena nggak dipantau. Tiba-tiba, oh kok udah di 50 kan gitu. Ya. Tuh. Oke. Oke, nah Bu Windy, ini kan sudah punya MLI Bu ya? Iya. Mending saya sarankan beli aja yang muncul di MLI itu Bu. Iya. Jangan beli yang saham-saham di 50-an ini. Bukan waktu itu fast trade sih ya. Trade bar jadi. Iya, mau trade bar, mau apapun. Iya. Bu Windy sudah di situ sudah ada MLI, sudah ada undangan pesta. Mending pakai itu, Bu. Iya. Trading bareng, ya trading bareng. Tapi nggak usah ikut-ikut karena Ibu Iya. udah MLI sudah punya undangan pesta ada di situ. Supaya apa? Supaya lebih aman. Itu. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Yes. Mau tanya Pak, itu berarti kalau saham itu turun misalnya ke 53 ke 51, ke 53 ke 50 itu tetap ada proses naik turunnya ya Pak? Maksudnya tetap ada proses bid offernya, nggak mungkin bisa loncat ya Pak? Iya, ya kan ada bid offernya kan selalu ada Pak. Oh, jadi kalau misalnya kita 53 terus dia turun, tetap nanti kalau kita pantau tetap bisa kejual di 52 atau 51 ya Pak, 50 ya Pak? Iya, iya kan sebelum turun ke 50 itu kan ngelewatin 52. Di saat 52 ya kita jual. Jangan Soalnya gini loh. Maksudnya gini. ya. Jangan di 50 sahamnya sudah di 50 lalu kita jual di 52. Baik Pak, baik Pak. Gitu. Jadi saat harganya di 52 ya kita jual. Jangan tunggu harga sahamnya di 50 lalu kita jualnya di 52. Ya itu nggak mungkin. Contoh Yellow nih. Sekarang harganya 50. Lalu kita mau jual di 52. Kan nggak bisa. Iya. Kemarin tuh saya pernah lihat saham apa itu ya Pak? Widi atau apa itu? Dia itu turunnya itu bisa candle-nya itu bisa nggak kebentuk gitu loh Pak. Di saat Nggak ada candle-nya candle. nggak dibentuk Jadi gimana? waktu dia turun itu candle-nya itu tidak berbentuk candle tapi bentuknya garis-garis gitu loh Pak. Itu namanya gap down Pak. Itu sudah bisa hari keberapa? Pertanyaan saya itu sudah hari keberapa Pak? Oh. Iya kan? Oke ya, mana Widi? Kita bisa lihat. Kan gini yang dimaksud. Ini Iya bentuk Pak, itu garis Pak. ini. Ya, betul, betul. Ini kan? Ya. Nah, ini hari keberapa kan gitu Pak? Harusnya kita itu saat pertama ini mau turun, ya ini jual kan? Bukan setelah sekarang, Pak ini Widi turun terus. Setiap hari gap down misal. Ya wajar, ini sudah penurunan drastis. Di situ nggak ada transaksi ya Pak? Ada transaksi cuman nggak bisa ya Pak? Transaksi ada, tapi kan cuma di satu angka ini. Mungkin di ARB-nya itu transaksi. Oh, oke. Siap. Di harga ARB-nya. Berarti nanti di time frame 1 menitnya itu pergerakannya tetap ada riak-riaknya itu ya Pak ya? Tapi tetap di harga itu ya, 51 Ya, di misalnya. menitnya kan dia langsung gap down, Pak. Kalau dilihat grafiknya, dia langsung gap down dari harga closing hari sebelumnya. Mungkin di 1 menit mungkin ada pergerakan di saat awal itu aja. Tapi kalau sudah gap down seperti itu memang nggak sulit sekali untuk kejual ya Pak ya? Ya susah. Kan itu transaksinya juga nggak banyak biasanya. Untuk menghindari kayak gini-gini itu sebaiknya kan sudah dibilang saham kalau candlenya merah pertama
silakan dijual. Oh, siapa? Gitu. Saham apapun, kalau candlenya merah pertama, silakan dijual. Coba lihat nih, saham saat merah pertama, turunnya drastis atau tidak? Drastis, Pak. Nah, jadi kalau kita melihat saham, candlenya daily-nya merah pertama, dijual hari itu. Itu satu. Yang kedua, kalau sahamnya saham akselerasi, kan cuma dua pilihannya kalau kita beli saham. Kalau kita beli saham akselerasi atau saham ATM harian, ketentuannya kan cuma dua, Pak. Kalau sahamnya arah, hold. Kalau sahamnya nggak arah, jual. Nggak ada yang nginep-nginep ini. Ini ATM harian. Kalau arah baru hold. Kalau nggak arah, ya jual saat itu. Hari itu jual. Siapa? Jangan berpikir, oh akan naik lagi. Akan naik lagi. Gitu. Siap. Nanti di posisi arah pun tetap kita bisa jual ya Pak ya? Di posisi arah bisa jual. Misal sahamnya arah gitu, mau jual, ya mudah. Siap. Paham, Pak. Paham. Oke. Baik, Pak Oli. Yes. Ini terkait saham yang di harga 52, Pak. Saya waktu itu mantau BCAP MNC itu, Pak. Oke. Ya. Saat itu sempat direkomend di Bapak yang katanya nanti kalau naik ke super trend itu akan laju naiknya. Tapi saya pantau beberapa hari dia diam dan turun. Nah, hari ini dia di 52, Pak. Cuman saya lihat hari kemarin itu tanggal 16 candlenya merah, ada sumbu atas, sumbu bawah. Hari kemarin itu candle Heikin AC-nya itu. Tapi hari ini merahnya hanya sumbu bawah aja. Oke. Berarti itu akan berpotensi ke 51 dan 50 atau akan ada pergerakan naik lagi, Pak? Di bawah 53, ya jual. Jangan berpikir apakah ada potensi naik lagi. Itu nanti, Pak. Gitu. Kemarin BCAP ada di mana undangan pesta. Ya. Angka belinya di berapa? Coba cek. Angka belinya di berapa? 56 ya, Pak. 55 apa 56? Coba cek. Lihat lagi rekomendasinya kemarin. Supaya nggak apa itu namanya? Nggak salah persepsi. BCAP. Becap BCAP tanggal Jumat 13 Oktober. Jumat 13 Oktober. Di situ ada beli BCAP jika harga 55. Kalau itu yang spekulatif buy. Ini tanggal 13 ya. Kalau bagi yang butuh kepastian, belinya adalah di 56. BCAP tanggal 13, apakah nyentuh 55? Coba cek. BCAP tanggal 13 Oktober, apakah harganya di 55? Harganya 54 cuma, Pak. Oke. Apakah Bapak beli? Enggak, saya cuma mantau aja, Pak. Oke. Iya. Memantau. Oke. Jadi artinya belinya ya harus di angka itu. Ini undangan pesta. Jadi kalau belum nyentuh 55 atau belum nyentuh 56, ya jangan dibeli. Iya. Gitu. Nah, kalau kemarin misalkan, Pak, saya beli di 54. Kenapa beli di 54? Ya karena naik dari angka algoritma. Oke. Tapi setelah itu, karena belinya berdasarkan angka algoritma, kalau turun dari 53, ya harus dijual.
Gitu. Nanti BCAP kalau naik ke 55, spekulatif buy. Kalau butuh kepastian, belinya di berapa? Di 56. Kalau sekarang punya BCAP, masih punya BCAP misalnya, di harga 52, silakan lepas dulu. Karena berpotensi tidur. Ini saya ini sambil yang kata Pak Huling analisa itu kan dari pergerakan candle-nya itu. Semua atas semua bawah itu kalau di bawah apa itu di 53 apa 52 itu tak usah dihiraukan Pak, lepas aja Pak ya. Iya. Ini sama Pak, merahnya ini merah pertama. Jadi kalau merah pertama, jangan dilihat ada sumbu atas, sumbu bawah. Jangan. Kalau merah pertama. Merah pertama itu merah. Mau candle-nya sumbu atas, sumbu bawah atau kecil. Itu merah. Berarti permulaan mau turun. Oke, terima kasih Pak Oli. Yes. Jadi saham apapun, kalau turun dari 53, silakan sell. Daripada dibawa tidur. Undangan pesta itu auto buy ya Pak? Auto buy. Oh siap Pak. Pak berarti itu ini BCAP ya Pak ya? BCAP itu kita bisa beli di biru pertama ini ya Pak, yang ada doji-nya itu ya Pak ya? Biru pertama mana Pak? Ini. Iya, itu doji itu. Iya. Beli di situ ya Pak? Iya, jadi gini, Bapak pakai apa dulu? Oh, saya pakai Hekinasi. Ya, beli di sini. Oke, siap. Tapi pastikan, saya selalu menyarankan kalau beli saham, jangan di bawah 53. Sebagus apapun misalkan gitu ya. Karena takutnya potensinya tidur nanti Pak. Misalkan ini, biru pertama ada di 50. Saya sarankan juga enggak. Jangan dibeli. Ini anomali Mas. Jadi kalau di bawah 53, sebagus apapun sahamnya, sebaiknya jangan dibeli dulu. Tunggu 53 ke atas. Supaya lebih aman. Minimal di berapa ya Pak? 53. Kalau 53 ke atas itu boleh ya Pak ya? Iya. Jadi 53 ya. Jadi minimal 53. 53 biru pertama gitu dan volume besar gitu ya Pak ya? Iya. Siap Pak. Jadi nanti ya kalau sahamnya ternyata turun dari 53, silakan jual. Misal gini ya. 53 beli, lalu sahamnya turun 52. Ini jual. Rugi. Iya rugi. Tapi mending rugi seperti ini daripada nanti di 50 tidur. Uangnya malah nggak bisa dibuat apa-apa. Baik Pak. Ada lagi? Sudah mau masuk. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Tunggu rekamannya Pak. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Udah tunggu. Terima kasih. Terima kasih Pak Oli.